Jawabannya adalah ibu hamil tetap boleh menyusui. Jadi ada istilah sebenarnya adalah tandem nursing atau tandem breastfeeding. Ini adalah kondisi di mana moms akan menyusui 2 bayi atau lebih. Menyusui saat hamil memang bisa mempengaruhi kehamilan itu sendiri. Karena pada saat menyusui ini kan ada hormon yang bekerja, yaitu prolaktin dan oksitosin. Hormon oksitosin ini sendiri dapat menyebabkan kontraksi. Padahal pada kondisi kehamilan, terutama di trimester 1, ini secara fisiologis atau secara umum bisa terjadi light cramping atau sensasi kram perut ringan saat kehamilan pada masih awal-awal. Nah, maka dengan adanya oksitosin yang meningkat karena masih menyusui, hal ini bisa terjadi lebih mengganggu dan dapat menyebabkan flek. Tapi secara umum biasanya menyusui saat hamil ini bisa dikatakan aman selama memenuhi syarat. Jadi syaratnya memang ada ya. Yang pertama, tidak ada riwayat infertilitas. Infertilitas ini adalah kondisi gangguan ketidaksuburan di mana sudah menikah lebih dari 1 tahun atau lebih tapi belum mendapatkan keturunan. Yang kedua, pernah mendapatkan riwayat keguguran. Yang ketiga, saat proses menyusui sambil hamil mengalami kontraksi yang bisa mengakibatkan sampai keluarnya flek atau darah. Karena bagaimanapun yang namanya kehamilan adalah suatu anugerah dan anak yang sudah dihadirkan juga adalah anugerah, maka kita sebagai moms harus tetap berusaha yang terbaik untuk kedua anak kita. Dimana memang pada jarak yang terlalu dekat, ini secara psikologis anak yang kita lahirkan lebih dahulu atau si kakak ini belum menyiapkan diri untuk disapi. Terutama jika usianya di bawah 2 tahun. Padahal dia masih membutuhkan bonding atau attachment dengan ibunya. Maka biasanya kalau dia langsung disapi saat mendapatkan kehamilan, biasanya efek psikologis ini dapat berdampak jangka panjang. Yang kedua, kita juga harus mengenal bahwa tandem nursing atau tandem breastfeeding ternyata adalah win-win solution loh. Karena secara fisiologis, badan ibu yang hamil akan menyiapkan ASI untuk bayi yang akan dilahirkan. Pada saat nanti dilahirkan, yang disiapkan tentu adalah kolostrum. Kita udah tahu bahwa itu adalah cairan emas yang banyak mengandung antibodi. Maka sebenarnya kakak yang akan mendapatkan atau harvesting dari kolostrum ekstra atau antibodi ekstra, maka ASI yang mendapatkan antibodi ekstra ini akan diserap oleh kakak, maka kakak akan mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih baik. Tapi jangan khawatir karena si adik juga akan tetap mendapatkan kolostrum saat nanti setelah melahirkan. Kemudian kita juga mendapatkan solusi, misal ada milk blister atau breast engorgement, di mana ada sumbatan pada puting, kita bisa meminta tolong si kakak untuk menghisap karena si kakak ini akan biasanya memiliki hisapan yang lebih kuat. Kemudian yang paling mendasar lagi adalah kita tetap bisa mempertahankan bonding. Dan bonding tidak hanya antara ibu dengan 1 bayi, tapi ibu dengan 2 anaknya. Jangan lupa untuk mencukupi nutrisi ya, karena bagaimanapun kondisi menyusui ini adalah asupan kalori tentu harus ditingkatkan. Jadi kalau kita menyusui apalagi dalam kondisi hamil, kita jangan sampai melupakan makanan dan suplementasi. Kemudian cukupi juga cairan, kebutuhan 2,5 sampai 3 liter sehari untuk mencegah dehidrasi dan mencukupi kebutuhan dari produksi ASI. Kemudian yang ketiga, juga jangan melupakan pemeriksaan kehamilan rutin teratur atau antenatal care untuk memastikan bahwa kehamilan sambil menyusui ini akan berlangsung aman keduanya.